Bab 970. Ini kenyataannya. Kata Gary tak terkalahkan dengan tatapan sedih. Dia melanjutkan. Aku melihat sendiri video saat kakakku meninggal. Boom. Dennis seolah baru disambar petir. Tubuhnya hampir tak bisa berdiri tegak, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Adril. Adril yang merasa sedikit iba, membantu menopang Dennis. Bagaimanapun juga, Dennis sudah begitu setia pada ayahnya. Adril berkata, tenang saja, aku akan terus mencari pelakunya. Sekarang sudah ada sedikit petunjuk. Aku pasti akan membalaskan dendam ayahku. Benar, balas dendam. Ya, balas dendam. Siapapun yang membunuh majikanku, aku akan membunuhnya. Tatapan kosong Dennis tiba-tiba berubah hidup, seperti baru tersadar dari mimpinya. Suaranya makin keras hingga berubah menjadi teriakan yang penuh dengan amarah, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Siapapun yang berani menyentuh Dito adalah musuh hidup dan matinya. Dia akan membalaskan dendam ini. Dia pasti akan membalaskan dendam darah ini dengan darah. Aku yang hina ini pantas mati. Setelah menemukan tujuan barunya, Dennis akan tiba-tiba sadar. Dia berlutut di depan Adril dengan tangisan, penuh dengan rasa bersalah. Dia berkata, aku yang hina ini hampir saja membunuh satu-satunya keturunan yang ditinggalkan oleh majikanku. Aku bahkan hanya diam melihatmu disiksa dan darahmu dihisap. Plak. Dennis menamparkan wajahnya dengan keras, merasa penuh penyesalan serta rasa bersalah. Semua orang yang menyaksikannya merasakan simpati yang mendalam. Sang majikan yang paling dihormati telah meninggal, sementara Dennis tidak mengetahui apa-apa. Sekarang, karena kesalahannya sendiri, dia hampir membunuh satu-satunya keturunan yang ditinggalkan oleh Dito. Rasa bersalah di hati Dennis begitu dalam. Bahkan air di lautan pun tak akan mampu membersihkannya. Di saat yang sama, Yogi yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan sengit dengan Dennis, mendengus dingin sambil berkata, sekarang kamu baru tahu apa itu penyesalan. Kenapa nggak dari tadi? Kalau bukan karena aku turun tangan, tuan mudamu pasti sudah dibunuh oleh Felix. Ketika mendengar ini, Felix hampir saja terkencing di celana. Kenapa kamu membawa-bawaku? Apa kamu nggak lihat kalau sekarang Dennis sudah berubah menjadi gila? Batin Felix. Felix bahkan ingin kabur secara diam-diam. Pada saat ini, sebuah suara dingin yang penuh dengan niat membunuh terdengar, berhenti. Felix menelan ludah dengan susah payah, berusaha tersenyum, lalu berkata, ini semua salah paham. Aku akan pulang untuk memberitahu leluhurku tentang ini. Mungkin saja leluhurku akan memaafkan Adril. Petik 2. Apakah leluhur akan memaafkan Adril atau tidak? Itu urusan nanti. Sekarang, dengan Dennis yang langsung berpihak kepada Adril, Felix tak punya pilihan selain kabur. Lagi pula, tadi dia sudah melukai Adril hingga cukup parah. Felix, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Begitu kata-kata ini terucap, semua orang terkejut saat melihat Dennis menggoreskan luka berdarah di wajahnya sendiri, membuat Felix menghirup napas dingin. Dennis menatapnya dengan tatapan dingin sambil berkata, aku hampir saja mencelakakan tuan mudaku. Jadi aku harus memberi diriku pelajaran. Sedangkan kamu, Felix, kamu hampir saja membunuh tuan mudaku. Dennis melangkah maju perlahan, sementara tubuh Felix mulai gemetar ketakutan. Dengan setiap langkah yang diambil Dennis, auranya menjadi makin kuat. Amarahnya pun makin besar. Ketika hanya tersisa 10 langkah dari Felix, energi Dennis langsung mencapai puncak. Seekor naga melesat keluar, disertai raungan Dennis yang menggema di udara. Siapa yang berani menyentuh tuan mudaku, harus dibunuh. Bunuh, bunuh. Niat membunuhnya yang luar biasa menyelimuti seluruh tempat. Semua orang terkejut melihat hal ini. Felix yang merasakan serangan dengan kekuatan penuh ini, langsung membelalakkan matanya lebar-lebar. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak bisa dilawan. Dia langsung panik, tanpa berpikir panjang meninggalkan Elin dan yang lainnya, lalu berbalik untuk melarikan diri. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat Yogi sedang menghalangi jalan dengan senyuman dingin sambil berujar, mau lari kemana kamu? Sialan, umpat Felix sambil mencoba berlari ke arah lain. Namun, kali ini dia melihat Gary tak terkalahkan sudah berdiri di depannya dengan wajah dingin, lalu berkata, kamu duluan yang akan mati. Setelah itu, leluhur keluarga Forest akan menyusul. Keluarga Forest harus dimusnahkan. Bab 971. Dalam sekejap saja, semua mata tertuju pada Felix. Semua orang merasa terkejut. 3 orang guru bumi mengepung 1 orang. Felix benar-benar sial kali ini. Sementara itu, Adril yang wajahnya pucat tersenyum dingin sembari berkata, tetua dari keluarga Forest sungguh perkasa, berani melawan 3 guru bumi sendirian. Keberanianmu lebih besar dariku. Tubuh Adril hampir dibuat kehabisan darah. Sekarang dia jelas tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia tidak akan memberikan sedikit pun ampun kepada Felix. Felix merasa sangat marah pada Adril, tetapi ketika dia merasakan 3 kekuatan dahsyat yang mendekat, bulu kuduknya meremang. Di antara 4 guru bumi, dia adalah yang terlemah. Bagaimana bisa dia menang melawan mereka? Niatnya mulai goyah. Dia bersiap untuk menyerah, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba Elin berteriak dengan suara tajam, tetua Felix dari keluarga Forest gak akan pernah menyerah begitu saja. Keluarga Forest adalah keluarga bangsawan di Sageru. Bagaimana mungkin kami takut pada kalian? Tetua, bukankah begitu? Hah?
Kata-kata Felix yang hampir keluar dari mulutnya langsung tertahan. Dia hampir saja muntah darah karena terkejut mendengar kata-kata Elin. Dia langsung berbalik menatap Elin dengan mata terbelalak. Kamu teguh sekali. Gary tak terkalahkan tersenyum dingin, lalu melanjutkan. Nggak kusangka keluarga Forest masih punya orang dengan keteguhan seperti ini. Aku suka. Apa kamu buta? Apa kamu melihat aku seperti orang yang teguh? Aku ini jelas orang jahat yang mempraktikkan ilmu hitam. Pikir Felix. Mental Felix langsung runtuh. Di saat yang sama, orang-orang di sekitar mulai berbisik, menghadapi 3 guru bumi, tapi tetap nggak mundur. Keluarga Forest mungkin memang sombong, tapi mereka punya harga diri. Ini nggak mengherankan. Itu adalah keluarga Forest. Mereka selalu sangat kuat. Felix ini tampaknya memang orang yang kuat. Ketika mendengar bisikan-bisikan ini, Felix serasa ingin sekali menamparkan mereka. Aku benar-benar ingin menyerah. Batin Felix. Namun, masalahnya sekarang, Elin telah menempatkannya di posisi yang sulit. Ini menyangkut kehormatan keluarga Forest. Jika dia menyerah begitu saja, bagaimana dia akan menjelaskan hal ini nanti? Semua ini karena Elin. Dalam hatinya, Felix terus mengutuk wanita itu. Tetua, pengorbananmu hari ini akan diingat oleh ayahku. Kata-kata Elin ini membuat Felix menarik napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. Sekarang, tidak ada jalan mundur lain baginya. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Felix berkata dengan wajah dingin pada Gary tak terkalahkan, melenyapkan keluarga Forest. Apa kamu nggak takut lidahmu tergigit oleh omongan besar itu? Keluarga Forest nggak akan takut padamu. Selain itu, Adril telah menyebabkan masalah yang besar. Meski ada 3 orang guru bumi, belum tentu kalian bisa melindunginya. Keluarga Forest memiliki kekuatan yang besar. Dalam keluarga mereka, bukan hanya dia dan leluhurnya saja yang berada di tingkatan guru bumi. Felix mengeluarkan ancaman dengan menggunakan kekuatan keluarganya, dengan harapan untuk menakut-nakuti Gary tak terkalahkan dan yang lainnya. Keponakanku berhasil membunuh Nando untuk membersihkan dunia dari orang jahat. Sebagai pamannya, bagaimana mungkin aku ujar Gary tak terkalahkan. Gary melanjutkan dengan berteriak marah. Aku nggak peduli berapa lama keluarga Forest telah berdiri. Hari ini aku akan membunuhmu, lalu menghancurkan keluarga Forest untuk membalaskan dendam keponakanku. Setelah mengatakan ini, Gary mengangkat telapak tangannya. Terlihat energi sejati besar yang membentuk aliran sungai yang dahsyat. Energi sejati itu jatuh dari langit, mengalir dengan deras menuju Felix. Kamu, wajah Felix berubah pucat. Dia tidak menyangka Gary tak terkalahkan akan langsung menyerang tanpa basa-basi. Felix mengangkat tangannya dengan cepat untuk melawan. Namun, pada saat itu suara penuh kebencian bergema, beraninya menyentuh tuan mudaku. Aku nggak peduli meski aku harus melawan seluruh dunia. Kenapa aku harus takut pada keluarga Forest? Kalau perlu, sepanjang sisa hidupku akan kuhabiskan membantai anggota keluargamu satu persatu. Itu adalah teriakan penuh kebencian dari Dennis, dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Energi sejati yang kuat berbentuk naga dan ular muncul dan menyapu Felix. Karena semua sudah maju, aku juga akan membantu. Ujar Yogi. Yogi tertawa kecil sambil menghalangi jalan keluar Felix. Energi sejatinya yang kuat meledak, tampak berlapis-lapis seperti ombak besar yang tak terhentikan, lalu juga menyapu ke arah Felix. Pada saat ini, 3 aliran energi sejati yang dahsyat itu mengarah langsung ke Felix. Pemandangan mengerikan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Adril yang menyaksikan semuanya merasa darahnya mendidih. 3 orang guru bumi bertarung untuk melindungi dirinya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Adril terkesan? Ini sungguh pemandangan yang luar biasa. Sedangkan Elin, matanya tampak bersinar penuh semangat. Felix adalah salah satu dari mereka yang pernah menekan dirinya. Dia sengaja membuat situasi menjadi panas agar Felix tidak punya jalan keluar, hingga akhirnya dia akan terbunuh. Sialan. Wajah Felix tampak berubah drastis. Tidak ada tempat untuk dia berlari. Jadi dia segera menepuk dadanya untuk memuntahkan darah segar. Seketika itu juga, darah itu berubah menjadi esensi darah yang menyelimuti sekitarnya. Lalu, Felix dengan cepat mengerahkan seluruh energi sejati di tubuhnya untuk menahan semua serangan ini. Boom! Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Tanah di tempat Felix berdiri tampak hancur berantakan, sementara bebatuan dan tanah beterbangan. Saat debu mereda, orang-orang terkejut melihat bahwa tanah tempat Felix berdiri telah berubah menjadi lubang kecil. Felix tampak setengah berlutut di dalamnya, sementara tubuhnya penuh dengan luka-luka robek dan dia memuntahkan darah segar. Di bawah pakaian yang compang camping, terlihat sebuah baju pelindung. Meski sudah rusak, jelas itu bukan barang biasa. Jika bukan karena baju pelindung itu, dia mungkin sudah mati. Semua orang merasa cukup terguncang. Dengan 3 guru bumi yang mendukung Adril, keluarga Forest mungkin masih bisa melepaskan Adril melalui negosiasi. Namun, Gary tak terkalahkan dan 2 orang lainnya jelas ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka binasa. Karena Adril seorang, keluarga Forest yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar, akan benar-benar menghadapi ancaman kepunahan. Gila, kalian semua gila, teriak Felix. Bab 972. Felix terbatuk mengeluarkan darah. Ketika melihat tatapan ketiga orang itu, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia merasakan ketakutan besar akan kematian.
Matilah, kata Gerita terkalahkan dengan nada dingin. Dia dan keluarga Lavali telah berutang terlalu banyak kepada Adril. Membunuh satu orang dari keluarga Forest bukanlah apa-apa. Apapun yang diinginkan Adril, Gerita terkalahkan akan memberikannya. Tunggu. Dalam ketakutannya, Felix tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia langsung berlutut di hadapan Adril sambil berkata dengan gemetaran, "Bagaimana kalau aku bersujud padamu? Aku, seorang guru bumi, bersujud di hadapanmu. Kematian Nando bisa kita bicarakan. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Lagi pula, apa kamu tega melihat Gerita terkalahkan dan yang lainnya terjerumus dalam masalah karena kamu? Beri aku kesempatan. Biarkan ini berakhir di sini." Felix benar-benar sangat kejam. Sebagai seorang guru bumi, dia langsung berlutut di hadapan Adril. "Apa yang kamu katakan ada benarnya," balas Adril sambil mengangguk kecil. Dennis buru-buru berkata, "Tuan muda, kami yang akan menanggung masalah ini. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan kami. Ini hanya keluarga Forest. Mereka nggak bisa mengalahkan kami." Gary tak terkalahkan mengerutkan kening, lalu menimpali, "Adril, biarkan aku yang mengurus masalah ini. Kalau aku nggak membelamu, aku akan merasa malu terhadap ayahmu dan kamu." Yogi tersenyum tipis sambil berkata, "Bukankah ini hanya keluarga Forest? Aku nggak percaya keluarga Forest bisa begitu sombong sampai berani menyerang wilayah militer dan membunuh seorang jenderal besar. Adril, jangan biarkan mereka menakutimu." Pada saat ini, semua orang memandang Adril dengan penuh keterkejutan. Hidup dan mati seorang guru bumi ternyata berada di tangan Adril. Dengan tatapan penuh permohonan dan ketegangan dari Felix, Adril tiba-tiba tersenyum simpul. "Apapun yang aku minta, kamu akan memberikannya?" tanya Adril. "Ya, kamu boleh meminta apa saja," jawab Felix dengan terburu-buru. "Aku lihat tubuhmu cukup bagus. Kebetulan aku sedang membutuhkan jantung seorang guru bumi sebagai bahan obat. Serahkan jantungmu padaku," kata Adril dengan tenang. "Apa yang kamu katakan?" balas Felix dengan penuh keterkejutan. "Bukannya kamu menginginkan tubuhku. Sekarang aku juga menginginkan tubuhmu. Apa kamu berani menolaknya?" teriak Adril dengan marah. Orang ini telah melakukan banyak kejahatan, bahkan berani menginginkan tubuhnya. Kebetulan dia juga membutuhkan jantung seorang guru bumi untuk menyelamatkan Diana. Sekarang, dia ingin tubuh Felix sebagai kompensasinya. Bagus sekali. Gary tak terkalahkan merasa sangat senang mendengar ini. Dia berujar, "Aku akan mengambilkannya untukmu." Sambil mengatakan ini, dia mengangkat tangannya, mengubah energi sejatinya menjadi pedang panjang, lalu menebas ke arah dada Felix. Ah! Pada saat ini, Felix sudah kehabisan tenaga, tidak dapat menahan serangan itu. Di tengah jeritannya yang menyayat hati, dadanya langsung terbuka, memperlihatkan jantung yang berdetak kuat dengan darah mengalir seperti merkuri. "Berbuat sesuatu untuk tuan muda kami adalah kehormatan untukmu," ujar Dennis. Dennis mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang seperti cakar, lalu langsung merobek jantung Felix. "Tuan muda, ini untukmu," kata Dennis. Dia mempersembahkan jantung itu kepada Adril. Jantung itu tampak masih segar, dengan aroma darah yang menyengat, masih terasa hangat dengan sedikit denyutan. Adril mengambilnya tanpa ragu, lalu mengucapkan terima kasih. Dia mengeluarkan kotak batu alam untuk menyimpan bahan obat, lalu memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan surgawi. "Keluargaku pasti akan membuat kalian mati dengan cara yang buruk." Dengan kekuatan hidup guru bumi, Felix masih belum langsung mati. Dia berteriak dengan penuh kebencian. "Mati saja kamu," ujar Yogi sambil tersenyum dingin. Dia dengan santai mengangkat tangannya, menggunakan energi sejati seperti pedang, lalu memenggal kepala Felix. Kepalanya menggelinding di tanah seperti bola sepak. Bahkan sampai mati, matanya masih terbelalak, dipenuhi kebencian serta rasa sakit yang tak terbendung. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu tak bisa menahan perasaan takjub mereka. Seorang guru bumi yang kuat mati begitu saja. Mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Nama Adril sudah pasti akan dikenal di seluruh Sageru, karena seorang guru bumi pun mati karena menantangnya. Calvin menatap Adril dengan hati yang terguncang. Dia berkata, "Pak Adril, kalau kamu punya kartu truf seperti ini, kenapa nggak bilang dari awal? Mungkin leluhur keluargaku juga bisa membantu." Sebelumnya, Jasai tidak membantu Adril karena situasi yang membatasinya. Namun, sekarang di sisi Adril ada 3 orang guru bumi, yang masing-masing setara dengan satu keluarga besar. Apalagi yang harus ditakuti? Mungkin Jasai akan langsung setuju untuk bergabung dengan Adril. "Kita akan bicara lagi nanti. Sekarang, aku akan mulai membuat perhitungan besar," balas Adril. Adril tersenyum simpul, lalu melanjutkan, "Siapa tadi yang berpihak pada keluarga Forest?" Seketika itu juga, semua orang menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, Adril sudah ditekan terlalu keras, hingga banyak orang yang ikut melawannya. Sekarang, Adril memiliki 3 orang guru bumi di sisinya. Jadi dia akan mulai membuat perhitungan besar. Siapa yang akan menjadi yang pertama?